Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ismi Fauzia. Saya berasal dari kelas A1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan sejarah berdirinya Pancasila. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan, teman-teman sudah pada tahu belum apa itu Pancasila? Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau dapat pula disebut 5 dasar. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Menurut Profesor Darji Darmodihardjo, Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa pengertian dari Pancasila. Sekarang mari kita membahas sejarah berdirinya Pancasila. Oke semuanya, check this out. Para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang BPUPKI. Dalam proses perumusannya, 5 asas yang terkandung dalam Pancasila mengalami pengembangan dan penyempurnaan. Selama dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dan pendiri bangsa berupaya mencapai kebebasan serta merumuskan dasar negara sebagai tumpuan untuk berdirinya sebuah negara. Perumusan dasar negara harus menghadapi beragam hal yang kompleks dan rumit, terlebih karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai perbedaan sehingga menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama dengan 3 anggota mengutarakan pendapatnya melalui pidato, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Muhammad Yamin mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 hal sebagai dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan kerangka pemikiran dengan beberapa ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengutarakan pendapatnya tentang dasar negara yang terangkum dalam Dasar Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan,
mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah menjelaskan 5 dasar tersebut, Soekarno kemudian menyatakan atas petunjuk dari seorang ahli bahasa, dasar negara ini dirangkum dengan nama Pancasila. Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 Juli 1945. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa risis. Sidang ini menghasilkan keputusan tentang bentuk negara Republik bagi Indonesia Merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, teman-teman, itu adalah sejarah singkat berdirinya Pancasila. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Dan juga saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang disebabkan oleh lisan saya dan juga kesalahan dari segi penulisan sejarah yang terdapat dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.